Pelet sakti pembawa petaka. Pada suatu hari, lahirlah seorang anak laki-laki bernama Bajang. Namun kelahirannya tidaklah wajar. Ibunya Roro telah melakukan pemujaan kepada siluman monyet jauh sebelum menikah dengan suaminya, yaitu Birowo. Saat masih muda, Roro sangat terobsesi untuk mendapatkan ilmu pelet yang kuat. Ia rela bertapa selama 15 hari di tepi telaga Tulang Amis, di bawah kaki Gunung Gendeng. Ditemani dinginnya malam dan bau amis dari telaga, Roro tetap bertahan, sebab konon siapa yang menguasai ilmu pelet itu bisa membuat siapa saja bertekuk lutut kepadanya. Tepat di hari ke-15 muncul sosok yang menakutkan sekaligus aneh. Seorang siluman monyet berwujud perempuan cantik namun bertubuh monyet dengan ekor panjang. Tiba-tiba muncul setelah semedi yang panjang. "Bangunlah, aku akan memberimu apa yang kau inginkan," bisik sang siluman dengan suara menggema. Roro membuka matanya, terpesona dan ketakutan sekaligus terpancar dari wajahnya. "Aku ingin menguasai ilmu pelet yang sakti," ucapnya lantang. Sang siluman tersenyum tipis lalu berkata, "Baiklah, tapi sebagai gantinya saat kau melahirkan anak pertama, setengah jiwanya harus kau serahkan kepadaku." Terbuai oleh ambisinya, Roro pun mengangguk tanpa berpikir panjang. "Aku bersumpah akan mematuhimu," kata Roro. Waktu berlalu, berbekal ilmu pelet tersebut, Roro dengan mudah menaklukkan hati pria-pria yang menginginkannya. Tapi targetnya hanya satu, yaitu Birowo, pemuda kaya dan tampan, serta menjadi idaman semua wanita di desanya. Dengan ilmunya, Roro membuat Birowo jatuh cinta, menikahinya, dan hidup dalam kemakmuran. Namun 1 tahun pernikahan berjalan tanpa kehadiran anak. Birowo pun mulai marah-marah dan menuduh Roro mandul. "Kamu mandul, aku menyesal menikahimu," hardik Birowo pada suatu malam. "Tidak, aku bisa memberikanmu keturunan," Roro membantah keras meski hatinya ketakutan. Karena putus asa, Roro kembali ke Gunung Gendeng. Ia bertapa 1 malam 1 hari penuh. Dan tepat pada saat tengah malam muncullah asap putih pekat. Dari balik kabut, sang siluman monyet kembali muncul. "Ada apa kau memanggilku lagi?" tanya siluman tersebut. "Suamiku menuduhku mandul, aku ingin punya anak," jawab Roro dengan penuh air mata. "Baiklah," jawab sang siluman. "Sembelihlah ayam jago besar atas namaku dan makan bersama suamimu. Setelah itu tunggu keajaiban." Roro pun mengikuti perintah itu. Tak lama setelah makan ayam tersebut, ada cahaya putih kecil yang masuk ke dalam perut Roro. 3 bulan kemudian Roro pun hamil. Birowo sangat gembira. Saat bayi lahir, angin besar berhembus dengan suara lolongan aneh terdengar. Mbah Saminem, yaitu seorang dukun bayi yang membantu kelahiran Roro, bahkan melihat jelas sosok siluman monyet di pojok kamar bersalin. Dia sedang mengawasi kelahiran tersebut. "Namailah ia Bajang Sengkolo," saran Mbah Saminem dengan suara bergetar. "Agar ia selamat dari kutukan," sahutnya lagi. Hari berganti hari, awalnya Bajang tumbuh normal. Namun saat menginjak usia 1 bulan, keanehan mulai muncul. Setiap malam Bajang menangis keras sambil menunjuk ke arah Gunung Gendeng. "Mau makan ayam mentah, mau makan ayam mentah," rengeknya dengan suara serak. Birowo gelisah dan heran. Anak sekecil itu bisa ngomong mau makan apa? "Ada apa dengan anak ini? Ini tidak wajar," gumamnya. Bajang pun tumbuh besar, tapi semakin aneh. Ia kuat, lincah, namun sering berbicara sendiri. Kadang terlihat berbicara dengan sosok tak kasat mata. Saat Bajang berusia 1,5 bulan, malam itu Roro kembali didatangi oleh siluman monyet tersebut. "Sudah saatnya kau membayar janjimu,"
Serahkan separuh jiwanya padaku, bentak sang siluman kepada Roro. Namun Roro menolak. Ia pura-pura tidak mendengar. Karena murka, tanpa peringatan badai besar menghantam rumah Roro. Petir menyambar, rumah mereka terbakar hebat. Bajang yang tertidur di dalam rumah ikut terbakar. Di tengah kobaran api terdengar suara mengerikan. Mulai saat ini kau hanya akan mendengar suara bajang. Kau hanya akan melihatnya sebagai seekor serangga. Roro menjerit pilu. Di saat bersamaan seluruh tubuhnya bernanah dan membusuk. Ilmu peletnya menghilang, meninggalkannya dalam wujud buruk rupa. Birowo tewas tertimpa puing rumah. Roro menjadi gelandangan, dijauhi semua orang. Akhirnya dia meninggal dengan tragis di pinggir jalan tanpa ada yang peduli. Namun cerita bajang belum berakhir. Setiap malam di reruntuhan bekas rumah Roro, orang-orang sering mendengar suara serangga kecil yang mengerikan. Ada warga yang penasaran mencoba membakar semak-semak di sekitar sana. Ketika api menyala, mereka melihat sosok kecil setengah manusia setengah belalang. "Bajang!" teriak mereka. Seketika warga itu lari ketakutan dan berteriak, "Bajangkrek, bajangkrek, bajangkrek," kata dia. Setiap malam, setiap ada suara serangga yang aneh yang melolong di malam hari, warga menyebutnya bajangkrek.